Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa kembali di dalam Tuhan. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-26. Bacaan Injil mengisahkan kepada kita perumpamaan tentang dua orang anak. Ada seorang yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Keduanya diminta untuk pergi bekerja di kebun anggur. Yang sulung menjawab, "Baik, Bapak." Namun ia tidak pergi. Yang bungsu menjawab, "Saya tidak mau." Namun ia menyesal, lalu pergi juga. Perumpamaan ini mengajak kita untuk mendalami makna pertobatan di dalam hidup, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru di dalam hidup, mengisinya dengan cerita-cerita yang baru. Untuk mendalami makna pertobatan sesuai dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal: mengapa seseorang bertobat dan bagaimana pertobatan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertobat adalah orang yang sadar dan mengerti akan kesalahannya, bahwa sesuatu, entah itu dipikirkan, diucapkan, atau dilakukan, itu adalah sesuatu yang salah. Hal ini mengandaikan bahwa ada pemahaman yang baik tentang nilai-nilai luhur iman, kehidupan moral, dan juga nilai-nilai yang baik dan benar yang dianut di dalam kehidupan bersama. Hanya mungkin, entah sadar atau tidak, pikiran, perkataan, dan tindakan keluar dari jalur nilai-nilai kehidupan yang dianut bersama. Sikap batin yang sadar akan kesalahan akan memacu seseorang untuk bertobat. Lalu bagaimana dengan sikap tobat yang benar? Untuk merenungkan hal ini, mari kita lihat bersama apa yang dilakukan oleh anak bungsu di dalam bacaan Injil. Ia diminta untuk bekerja di kebun anggur. Ia mengatakan, "Saya tidak mau." Tetapi setelah itu, beberapa saat kemudian, ia menyesalinya dan kemudian ia pergi juga. Mari kita memberi penekanan pada kata penyesalan dan pergi juga. Dengan demikian, kita boleh mengatakan bahwa sikap tobat yang benar adalah sebuah sikap yang tidak hanya menyesali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, tetapi mau membenah diri, mau mengubah diri, atau mengambil sikap berbalik dari kesalahan itu. Saya pribadi teringat akan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II ketika dia menjelaskan tentang pertobatan yang harus dilakukan terus-menerus seumur hidup, bahkan sampai kita mati. Beliau mengatakan bahwa manusia itu seumpama kaca jendela sebuah rumah. Setelah kaca itu dibersihkan, beberapa saat kemudian debu-debu akan menempel kembali. Demikian pun dengan kita. Mungkin kita sering menyesali kesalahan-kesalahan kita dan kita berjuang untuk mengubah diri. Tetapi dengan berbagai kelemahan, seringkali debu-debu kesalahan itu melekat kembali di dalam diri dan hidup kita. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan
dan memberi waktu bagi kita untuk bertobat. Dia telah mengutus putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Bahkan putranya rela mati di atas kayu salib bagi kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bangunlah senantiasa sikap tobat di dalam iman. Kita semua selalu memiliki kesempatan untuk membenahi diri, untuk mengubah diri dari pengalaman kita yang telah lalu. Kita semua selalu memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru di dalam hidup kita dan menuliskan cerita hidup kita dengan lebih indah dari pengalaman sebelumnya. Cerita yang indah itu adalah cerita pengalaman kita di dalam terang, kebenaran, dan hidup. Mari kita renungkan. Tuhan memberkati.